Ibu ini memasangkan jepit rambut dengan banyak permata di rambut putrinya yang berusia 3 tahun. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia duga. Tindakannya ini menyebabkan dia kehilangan putrinya. Dia berhenti di tempat perhentian di jalan. Lihat gadisnya sedang tidur nyenyak. Dia ingin biarkan anaknya tidur sedikit lama. Dia membuka jendela untuk udara bisa masuk, lalunya lagi keluar. Ketika dia kembali lagi menerima telepon mendesak dari saudara perempuannya. Dia buru-buru nyetir dari tempat perhentian. Ketika dia menoleh untuk melihat ke belakang, putrinya tidak terlihat lagi. Dengan panik, dia memutar setir berbalik untuk mencari putrinya, tetapi sayangnya ditabrak truk. Setelah nyembuh, dia lagi berada di rumah sakit selama 3 bulan. Anak perempuannya masih tidak dapat menemukan. Berusaha sangat keras juga bisa menemukan jepit rambut permata dulu yang dijual di pasar gelap. Jadinya berita tentang grup Haesung yang menawarkan hadiah 1 miliar won kepada siapapun yang memiliki informasi tentang putrinya diulangi di TV. Sampai suatu hari pada 25 tahun kemudian, bel pintu keluarga berbunyi. Pemilik rumah yang Mijung membuka pintu. Orang itu dengan alasan memasarkan produk kecantikan baru untuk masuk ke rumah. Saat pemilik rumah menikmati masker, orang itu berbohong bahwa dia ingin ke kamar mandi. Diam-diam mencuri sikat gigi punya kedua putri sini. Setelah itu, keluarga Chaebol menerima satu paket yang dikirim ke rumahnya. Pemilik rumah buka dan menemukan di dalamnya ada 2 sikat gigi dan selembar kertas. Catatan memberitahu dia harusnya tes DNA. Karena salah satu gadis ini adalah anak kandungnya. Dia mengira penjahat yang ingin cari uang, jadi mereka ciptakan drama ini. Karena selama ini, dia telah menerima banyak berita seperti ini. Pada akhirnya, dia selalu patah hati. Tepat pada saat ini, pihak itu kiriminya jepit rambut dengan permata dan foto kedua putrinya. Dia mengambil jepit rambut untuk membandingkan, sadari bahwa itu adalah jepit rambut yang dia pasangkan anaknya sebelum dia menghilang. Sementara itu, 2 saudara perempuan bersiap-siap untuk bekerja. Bagi mereka, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Adik perempuan Jisoo diterima jadi trainee oleh Koki Kue yang selalu dia kagumi. Dan kakaknya Jian juga hampir bisa menandatangani kontrak dan menjadi karyawan resmi grup Haesung. Sementara Jian menunggu, dia kecewa saat tahu posisinya diambil oleh mantan teman sekelasnya. Lalunya lagi diusir tanpa kasihan oleh perusahaan. Alasan adalah karena temannya lagi punya ayah yang memiliki kekuatan dan uang. Dengan kemarahan, Jian meninju mulut teman itu dan buatnya berdarah. Dengan tubuh lelah, dia kembali ke rumah. Takut keluarganya akan khawatir, dia pakai masker untuk menutupi luka dan wajah yang sedih. Setelah dilihat oleh adiknya, Jian langsung masuk kamarnya. Dia mau bercerita kisah hari ini dengan ibunya. Tapi ibunya tidak peduli. Lagi pakai alasan bahwa sedang masuk angin dan bilang sama Jian jangan ganggunya. Jian tidak tahu harus lakukan apa jadi lagi berselancar internet untuk cari pekerjaan. Tapi dia tidak tahu bahwa dari sini, nasibnya mulai sangat berubah. Hasil tes DNA sudah ada. Catatan itu dengan jelas menyatakan bahwa sampel DNA nomor 2 ada kaitan darah dengannya. Pada saat ini, pihak itu menelpon. Ya, saya No Myung-hee. Halo. Saya yang sudah kirim hasil tes DNA. Berapa uang yang Anda mau? Berapa uang yang Anda mau? 1 miliar uang cash. 1 miliar? Setelah saya dapatkan uang, saya akan memberitahukan nama dan alamatnya. Jika belum kirim ke saya sampai besok, saya akan membatalkan transaksi ini. Wanita itu tidak bisa menunggu lagi. Dia bilang dalam 1 jam akan mengirimkan uang. Setelah menemukan gadisnya, dia akan memberikan 1 miliar lagi. Tentu saja, uang yang ditransfer tidak kurang dari 1 sen. Mereka juga mengirim nama dan alamat kedua putri itu seperti yang dijanjikan. Setelah menerima nama dan alamat, wanita itu mengangguk ke sekretaris. Ketika keduanya selesaikan bagasi dan bersiap untuk pergi, si bos membawa pengawal berotot untuk memblokir pintu mereka. Lihat si bos itu masuk, wanita itu sangat takut. Ternyata dari saat menerima gambar tentang jepit rambut dengan permata, si bos itu sudah mulai curiga. Dia kirim orang melacak nomor telepon yang dikirim. Tunggu sampai ada hasil tes DNA. Mereka pasti akan menelpon saya. Jika tidak menangkap mereka maka tidak akan ada kesempatan. Halo. Mereka sudah menelepon, menindaklanjuti. Bagaimana Anda mengambil anak saya? Bahkan, bagaimana dia dibesarkan oleh Seo Taesu? Bukan saya, Bu. Saya dengarnya dari teman saja.
Tunjukkan padanya foto penjual emas di Jongnolah. Dalam 10 menit, dia sudah sadari berlian dijepit rambut putri saya. Dia akan tidak bisa bekerja di toko perhiasan lagi. Dia sangat murah. Saya akan bilang semuanya. Tapi Jian dan Jisoo masih tidak tahu apa-apa. Karena di dalam pikiran ibu tirinya, nasib di antara ibu dan anaknya telah terikat dari sejak lama. Gadis cantik ini, sebelumnya, lagi harus bertunduk pada orang lain. Baru saja kejap mata, dia lagi jadi wanita punya keluarga kelas atas yang luksuri. Hari itu, si bos kaya menerima berita tentang putrinya yang telah hilang selama 25 tahun. Orang-orang mengatakan kedua gadis itu kembar. Dia tidak bisa tahan nunggu lagi. Dalam waktu terburu-buru, dia langsung masuk ke rumah ibu tiri putrinya. Berikan kartu nama untuk memperkenalkan diri. Ibu tiri tidak menyambut kedatangan yang tiba-tiba ini. Dia tetap mengatakan bahwa kedua gadis itu kembar. Semua dibesarkan olehnya sendiri. Tetapi ketika si bos perusahaan mengeluarkan hasil tes DNA, ibu tiri tidak bisa bilang apa lagi. Pada saat ini, dalam ingatannya, gambar Jian dirampok dari pekerjaannya oleh teman lama pada pagi hari. Dengan gaya lelah dan sedih. Dia tidak tahan dengan pertanyaan yang kritik dari bosnya. Pada akhirnya, yang mana dalam kedua putri ini miliki saya? Si ibu tiri dengan marah lagi meneriakkan nama si kakak, Jian. Ini juga mengejutkan si bos. Karena dia tahu bahwa si kakak perempuan Jian memiliki prestasi yang luar biasa. Beberapa hari yang lalu lagi hampir jadi karyawan grup Haesung. Dan si adik perempuan Jisoo bahkan tidak lulus SMA, bekerja di toko roti. Jadi dia merasa bahwa Jian benar-benar putrinya. Ibu tiri meminta si bos memberikannya waktu yang batas selama 3 hari. Pada saat itu, dia akan mengembalikan Jian ke keluarga mereka. Jian sekarang sedang bekerja di toko ayam goreng, dia bekerja keras tapi masih dimarahi oleh bosnya. Melihat hal ini, ibunya tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Dia minta pemilik toko ayam itu masuk dalam mobil dan memberikannya 1 cek. Maunya membayar Jian semua gajinya dan kemudian memecatnya. Anda siapa itu tapi lagi tidak berbicara dengan hormat kepada saya. Saya melihat putrinya begitu, kenapa harus sopan kepada Anda? Gadis itu adalah putri Anda. Hari berikutnya, Jian dipecat tanpa alasan yang jelas. Lagi dipecat, dia harus cari pekerjaan di internet. Saat ini, bahkan kotak nasi yang berharga murah dia juga tidak berani membeli dan makan untuk mengisi perutnya. Ketika dia mendapat panggilan wawancara di toko swalayan. Cepat pulang rumah dan ganti baju. Ibu tiri mau bicara dengannya tentang orang tua kandungnya. Tapi tidak punya waktu, dia berburu-buru keluar. Setelah Jian keluar, ibu tiri melihat noda minyak di baju yang baru saja dia ganti. Pikir tentang kesulitan ketika dia bekerja di toko ayam goreng. Dia mencium baju putrinya, hatinya penuh dengan rasa sakit. Dia membenci dirinya sendiri lagi tidak ada kekuatan. Membuat putrinya ada kehidupan yang menyedihkan. Pagi berikutnya, dia bangunkan Jian. Katakan untuk Jian ganti pakaian baru, dandanan buat jadi sedikit cantik. Siap untuk bawanya ketemu orang tua kandungnya. Ketika Jian mendengar bahwa dia akan pergi ke hotel, dia pikir ibunya mau dia ada kencan buta. Dia merasa tidak nyaman. Saat datang ke hotel, Jian sadari ada yang tidak biasa. Tapi dia juga tidak tanya apapun. Setelah menyapa, dia dengan patuh duduk. Ayah yang kaya memesan makanan yang mahal dan lezat. Dia mengundangnya untuk sarapan dulu. Dia bilang mereka sudah sarapan, Jian membuka mulutnya untuk makan. Orang tua kandungnya menatapnya dan tidak percaya. Tiba-tiba, Jian teringat 2 orang ini yang biasa dia lihat ketika dia bekerja di grup Haesung. Keduanya adalah ketua grup Haesung. Dia melebarkan matanya karena terkejut.